Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya adalah Rio Chandra Pratama, SPSI, MPSI Psikolog. Saya adalah seorang dosen di program studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini dibuat untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam pengajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Sumber Daya Manusia ditempuh pada semester 6 dengan beban sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah YAP 3436. Pada mata kuliah ini membahas peran strategis manusia sebagai aset paling penting dalam sebuah organisasi. Mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan praktik dalam pengelolaan tenaga kerja yang efektif mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga pemeliharaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fokus utama yang diberikan adalah bagaimana menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis di perusahaan di tengah dinamika dan ketidakstabilan lingkungan kerja modern. Capaian pembelajaran pada mata kuliah MSDM antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan peran strategis MSDM dalam organisasi. Kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis jabatan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan proses recruitment and selection. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi kebutuhan dan pelatihan kerja. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa mampu melakukan penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu melakukan penyusunan sistem kompensasi dan juga payroll. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu melakukan penanganan hubungan industrial serta isu-isu strategis di lingkungan kerja. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia antara lain adalah ceramah, diskusi, SCL, dan juga PBL. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint, kemudian buku ajar, serta artikel dan jurnal ilmiah. Dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, terdapat sistem penilaian yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester, yaitu terdiri dari partisipasi kelas, proyek, kemudian tugas terstruktur, kemudian kuis, serta UTS dan UAS. Baik, mari kita masuk ke kelas untuk mengikuti mata kuliah MSDM pada pertemuan tentang payroll. Baik teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di perkuliahan MSDM di pertemuan ke-6. Ya, sekarang kita akan ngebahas tentang payroll, teman-teman. Tapi sebelum kita membahas tentang payroll, sebelumnya kita membahas tentang PA itu, ya, atau performance appraisal, ya. Apa sih yang kamu dapat di pertemuan kemarin tuh? Saya Bang. PA adalah proses evaluasi kinerja karyawan dari perusahaan untuk menentukan gajinya. Oke. PA itu adalah penilaian kinerja. Oke, good, tepuk tangan buat Ervin. PA itu adalah penilaian karyawan di mana ketika karyawan itu udah kerja sekian periode, sekian waktu, kemudian dinilai itu. Kemudian dari hasil itu akan diputuskan selanjutnya dia akan seperti apa. Ya, harus diapain gitu ya. Nah, salah satu lanjutan daripada PA itu adalah payroll. Hasil daripada oh ini perform nih, oh ini nggak perform nih, itu berimpact kepada gaji. Ini karyawan itu apa gajinya akan naik atau gajinya akan turun. Maka hari ini kita akan ngebahas tentang payroll. Tapi sebelum kita mulai tentang payroll, karena ini adalah pelajaran mata kuliah yang pertama, saya akan persilakan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Payroll, teman-teman. Oke, ini mungkin kita ngapain ya? Oke, di sini nanti teman-teman bakal bisa ngapain aja sih? Kita bakal ngapain aja? Pertama, kita akan memahami konsep dasar payroll, teman-teman. Yang kedua adalah menjelaskan komponen-komponen payroll. Ya, ada konsepnya, di sana ada komponen-komponen apa aja. Kemudian memahami sistem
kompensasi atau ngupah. Kan teman-teman kalau kerja, ya kan, kerja profesional di tempat kerja, kan nggak mau dong kalau nggak digaji, kan gitu ya. Kan berarti pengen digaji tuh. Ada nggak sih yang nggak pengen digaji ketika kerja? Saya juga nggak mau, gitu ya. Jadi payroll itu adalah penting, teman-teman. Kemudian menghitung gaji pokok, memahami regulasi dan sebagainya, gitu ya. Untuk itu kamu bisa melakukan hal seperti ini. Kita akan melakukan 16 kegiatan. Dan 16 ini jangan khawatir, nggak terus kemudian satu hari ini kita lakukan, tapi kita akan bagi jadi 2 part. Jadi minggu ini kita akan ngebahas tentang payroll part 1, gitu ya. Oke, per 1. Oke, teman-teman, payroll. Ya. Payroll itu apa sih? Payroll itu ternyata adalah sistem administrasi yang fungsinya itu untuk memberikan kompensasi terhadap karyawan yang udah kerja selama sekian waktu atau project dan sebagainya. Ketika dia udah memberikan sesuatu untuk perusahaan, maka perusahaan perlu untuk memberikan feedback berupa gaji. Ya. Nah, payroll ternyata perusahaan itu melakukan penggajian karyawan, dia itu nggak cuma ngegaji tok. Ada beberapa hal yang kita nggak tahu, yang sebenarnya ketika perusahaan itu melakukan payroll, dia melakukan hal-hal yang lain. Yang pertama adalah ketika perusahaan melakukan payroll, dia maka artinya perusahaan itu taat dengan hukum. Kenapa? Karena menurut peraturan ketenagakerjaan, perusahaan itu wajib untuk bayar karyawan. Artinya ketika perusahaan itu nggak bayar, artinya dia nggak taat hukum, gitu kan. Yang kedua adalah dia itu taat administrasi. Kalau ketika dia taat administrasi, dia fungsi SDM-nya jalan. Ya kan? Kalau SDM-nya fungsinya jalan, kemudian manusianya itu sejahtera. Kalau manusianya sejahtera, artinya yang terjadi SDM-nya itu akan sustain, teman-teman. Artinya perusahaan itu melakukan payroll ke karyawan, itu sebenarnya dia itu akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Ketika karyawan itu sustain, dia akan betah kerja di situ, ya enggak? Kalau karyawan itu betah di situ, maka karyawan itu akan melakukan proses produksi. Proses produksi yang diuntungkan siapa? Perusahaan. Artinya apa? Celakalah bagi perusahaan yang dia itu tidak menjalankan sistem payroll dengan baik. Kenapa? Karena benefitnya nggak kembali lagi ke dia. Itu ya, payroll. Kemudian ini yang selanjutnya adalah apa kata mereka. Oh ya teman-teman, by the way, ini nanti di part 1 teman-teman akan ada beberapa aktivitas. Silakan nanti ketika ada masuk ke aktivitas, teman-teman jawab aja apa yang dipertanyakan, gitu ya. Apa kata mereka di sini? Aku kasih 2 tokoh, teman-teman. Pertama ada Dassler. Katanya Pak Dassler itu, apa sih payroll itu? Lah Pak Dassler itu bilang, payroll adalah proses pemberian kompensasi pada karyawan berdasarkan apa kontribusinya yang diberikan kepada perusahaan. Wes, selesai di situ. Nggak peduli hal-hal yang lain, yang penting dia melakukan apa, tak gaji sesuai itu. Dia melakukan hal yang lain di luar kontrak, itu nggak tak gaji, nggak dikasih kompensasi. Itu katanya Pak Dassler. Kemudian temennya Pak Dassler ada lagi, itu namanya adalah Mattis and Jackson. Dia bilang begini, oh nggak gitu Sler, nggak gitu, mohon maaf nih. Ternyata harusnya ketika karyawan itu melakukan sesuatu yang lain di luar kontrak pun itu harus dihitung. Apa yang dilakukan dia itu harus diuangkan ibaratnya, harus ada kompensasinya. Sehingga Pak Mattis dan Jackson itu kemudian mendefinisikan payroll sebagai sistem kompensasi yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan meningkatkan motivasi karyawan. Pak Mattis dan Jackson itu melihat
payroll tidak sekedar kita ngegaji karyawan. Payroll tidak sekedar ada orang kerja di kita bayar, enggak. Tapi adalah menjaga hubungan antar manusia itu. Secara profesional adalah menjaga hubungan antara perusahaan dan karyawan. Gitu kan? Oke, lanjut. Ini mau kata-kata pemerintah teman-teman ya. Jadi apa yang akan kita bahas di payroll itu ada beberapa dasar. Yang pertama adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua adalah UU Ciptaker tahun 2020. Kemudian PP nomor 35, PP nomor 58 dan peraturan perpajakan. Kok ada pajak? Kenapa? Nanti di part kedua kita akan bahas tentang pajak. Tapi ntar dulu, kita bahas tentang penghasilan dulu. Nah, payroll buat apa sih? Ternyata payroll itu punya 4 fungsi, kawan-kawan. Punya 4 fungsi. Pertama adalah fungsi administrasi. Ya. Yang kedua adalah fungsi financial atau fungsi finansial. Yang ketiga adalah fungsi hukum dan keempat fungsi motivasi. Pertama, payroll itu sebagai fungsi administrasi, dia sebagai pengelola data gaji. Dia itu database, ya, banget datanya nang kono. Semua data-data karyawan, lemburnya berapa, kerjanya apa, berapa lama, seperti apa bebannya, itu ada di situ. Yang datanya di situ. Sehingga dari data-data itu masuklah kemudian ke ini dapat nominal berapa nih untuk gajinya, untuk payrollnya, seperti itu. Yang kedua adalah ketika data itu udah ada nominasinya, udah ada nomornya, udah ada nominalnya, masuk ke fungsi financial. Oh, karena perusahaan kemudian tahu berapa alokasi dana yang dibutuhkan untuk gaji karyawan, berapa alokasi data yang dibutuhkan untuk operasional yang lain, sehingga perusahaan itu bisa lebih proporsional untuk flow chart ya, flow cash-nya, cash flow-nya. Yang ketiga adalah fungsi hukum tadi di depan, di mana ketika payroll itu dijalankan, artinya perusahaan itu taat hukum. Kenapa? Kalau perusahaan nggak taat hukum, perusahaan akan ditutup. Kalau perusahaan ditutup, maka perusahaan itu tidak survive. Ya, jangan mau kerja di tempat yang nggak ngegaji kamu. Yang keempat ada sepakat, gitu. Yang keempat adalah motivasi. Ya, seperti tadi. Ketika kita itu merasa udah kerja berat bagai kuda gitu kan, kerja keras bagai kuda, kok dibayarnya di bawah UMR, kan repot ya gengs ya. Repot, artinya ketika bekerja kita juga berharap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Ketika kita udah kerja keras bagai kuda, dapatnya itu banyak, maka kita akan termotivasi untuk tetap kerja keras. Itu hukum two factor dari Heisenberg, di mana ketika karyawan itu merasa udah mengeluarkan effortnya dengan berat, maka dia akan memprediksikan aku akan dapat banyak juga. Karena kan katanya usaha tidak mengkhianati hasil. Nah gitu ya. Sometimes company betray us gitu ya. Tapi itu terkait dengan motivasi. Ketika kita itu berusaha keras, maka wajar bagi kita untuk mengharapkan aku dapatnya juga banyak dong gitu kan. Jadi menurut kalian dari keempat fungsi ini yang paling penting dan paling urgent yang mana? Dan yang paling mempengaruhi yang lain? Administrasi kah? Financial kah? Hukum kah? Atau motivasi? Semuanya penting. Semuanya penting. Tapi ketika kita mencari satu yang paling mempengaruhi yang lain adalah fungsi administrasi, teman-teman. Ketika administrasi itu amburadul, nominalnya itu tidak jelas atau terlalu besar atau terlalu kecil, maka fungsi financial juga kacau. Iya enggak? Perusahaan tidak bisa ngira-ngira aku akan mengalokasikan berapa rupiah nih untuk ngegaji karyawan, berapa rupiah untuk operasional dan beberapa rupiah untuk yang lain. Begitu juga ketika financial kacau, kemudian perusahaan itu dilihat sama orang pajak, dilihat sama orang pemerintahan, wah anomali nih keuangannya, kena, ya kan. Kemudian sama karyawan, aku
sakmene kerjane aku sudah kerja keras sekali, tapi dapatnya kok dikit, motivasi juga turun. Artinya data itu penting, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, gaji itu enggak kemudian gelondong. Dimana kalau kamu tuh kerja dapat gaji 3 juta, dapat gaji 4 juta. Artinya itu ada beberapa komponen, ya kan? Di antaranya itu adalah gaji pokok, teman-teman. Yang pertama, gaji pokok itu apa? Gaji pokok itu adalah gaji yang dasar yang kamu harus dapat. Itu segitu. Mau kamu ngapa-ngapain aja, itu gaji pokok namanya. Nah, selain gaji pokok itu ada tunjangan. Tunjangan macam-macam. Contohnya apa kira-kira tunjangan? Tunjangan anak, terus tunjangan suami meskipun kamu laki-laki, oke, good. Apalagi? Tunjangan istri. Oke. Apalagi? Tunjangan lain-lain. Apa itu lain-lain? Oh, hari raya. Oke, good. Apalagi? Tunjangan hari tua. Yang ngambilnya kena pajak PPh itu ya. Oke, banyak sekali tunjangannya. Tunjangan keluarga, istri, anak, suami, kemudian jabatan, kemudian tunjangan komunikasi misalnya. Itu termasuk tunjangan. Terus kok seperti itu, tunjangan itu artinya apa? Tambahan. Itu komponen yang menambah gaji kita di luar gaji pokok. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tunjangan adalah bonus dan insentif. Nah, bonus itu berdasarkan kinerja. Misal di Unigoro nih, nah, di kampus ini, di kampus kita itu dapat ada target. Tahun ini mahasiswa harus 1.000 mahasiswa. Target kan, itu target artinya. Ternyata tim seleksi itu berhasil mengumpulkan dan mendapatkan 1.100 mahasiswa. Artinya mereka dapat target kan, lebih dari target. Dapat bonus, jalan-jalanlah ke luar negeri misalnya gitu. Nah, jalan-jalan itu adalah bonus. Atau kalau nggak gitu, kalau nggak jalan-jalan dapat nominal tertentu, dapat tambahan gaji dan sebagainya, itu bonus. Ya. Bonus adalah sesuatu yang diberikan ketika kita mencapai target tertentu dalam pekerjaan. Reward dah seperti itu. Sama kayak sales gitu kan. Udah sehari per bulan itu targetnya 10 juta atau 100 juta. Oh, lebih dari itu, dapat 30% dari itu lah. Ini bonus namanya. Seperti itu. Dan insentif. Kemudian yang selanjutnya adalah lembur, teman-teman. Lembur itu adalah salah satu komponen yang menambah gaji kita juga. Apa itu lembur? Lembur adalah ketika kita kerja di luar dari jam kerja yang udah ditetapin, itu namanya lembur. Ya. Misalnya kamu kerja dari jam 8 sampai jam 4. Di hari itu kamu pulang lebih dari jam 4, jam 5, jam 6 dengan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan, diminta sama supervisor misalnya. Dah, waktu dari jam 4 sampai jam 6 itulah waktu lemburmu, gitu kan. Nanti lebih jauh kita akan ngebahas tentang lembur di belakang, gitu ya. Oke, nah ini contoh teman-teman kegiatan. Misal Pak Joko, dia itu adalah seorang staf keuangan di sebuah perusahaan. Pak Joko itu punya gaji sebesar gaji pokoknya 5.530. 5.530. Kemudian tunjangannya dia kebetulan dapat 2 tunjangan. Tunjangannya makan dan transport. 500 dan 300. Kemudian BPJS kesehatannya 1%, BPJS TK-nya 3%. Nah, kalau seperti itu, berapa gaji yang dibawa pulang sama Pak Joko? Nah, ada rumusnya ternyata. Untuk menghitung gaji yang dibawa pulang, itu istilahnya adalah THP atau Take Home Pay. Itu rumusnya adalah gaji pokok plus tunjangan semuanya dikurangi iuran semuanya. Dalam hal ini artinya THGP-nya adalah 5.530, tunjangannya berapa? 800.000. Terus kemudian iurannya berapa?
diambil dari mana? BPJS TK dan BPJS Kesehatan 1% dan 3% dari mana? Gaji pokok. Jadi berapa totalnya? Kira-kira 6 juta 6.108.800 rupiah. Itu diambil dari 5.530.000 ditambah 800.000 dikurangi 4% dari gaji pokoknya Pak Joko. Itu untuk menghitung gaji pokok. Untuk menghitung THP atau take home pay. Jadi teman-teman kalau kerja nanti dapat uang yang ditransferin ke kamu, itu kalau bisa sekali-sekali tanya ke bagian payrollnya, ini komponennya apa aja, biar bisa kamu hitung gitu. Ternyata gaji pokoknya berapa, tunjangannya ada di mana aja, dan sebagainya, iurannya ada di mana aja, gitu ya. Karena komponen dari gaji itu ada di sini. Lanjut, ini adalah kan kalau kita kerja kan pasti kita gajian nih. Nah ternyata gajian itu punya beberapa cara pemberiannya. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan hasil kerja atau sistem hasil, gitu kan. Waktu misalnya apa? Ya sebagian besar warga di Indonesia itu kerjanya atau gajinya itu berdasarkan waktu, ya per bulan. Kita gajian per bulan, gengs, ya kan. Kalau per jam itu Australia, ya. Australia itu per jam tuh. Jepang itu per jam. Tapi kalau di Indonesia kita itu gajinya per bulan gajiannya ya. Terus kemudian Australia itu per jam, Jepang itu per jam. Nah, meskipun itu per jam, per minggu kah, per bulan kah, itu adalah penggajian berdasarkan waktu. Ada juga yang selanjutnya adalah berdasarkan hasil. Misal kita joinan partner sama teman kita, dengan bisnis misalnya gitu. Bagianku 60, bagianmu 40. Kemudian kita kelola bisnisnya, kemudian dapat revenue. Nah, maka dibagi tuh 60 buat aku, 40 buat kamu. Itu bagi hasil, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah borongan. Nah, borongan ini misalnya apa? Teman-teman ada yang freelance nggak di sini? Ya, bagi teman-teman ada. Kamu freelance? Iya. Oh, freelance apa? Banyak. Oh, freelance berarti ya. Oke, good. Bagi teman yang kita yang freelance itu dapat kompensasinya, dapat gajinya, dapat feedbacknya itu ketika udah selesai, kayak gitu ya. Dapat project nih, kerjain, udah selesai, baru dapat deblung. Ya, nggak mungkin dibayar di tengah-tengah, ya mungkin ada berdasarkan perjanjian. Tapi seringkali ketika kita itu masuk by project selesai itu baru dapat full atau 50% di awal, 50% di akhir. Seperti itu DP istilahnya. Yang kemudian adalah sistem hybrid, itu adalah penggabungan kolaborasi antara beberapa sistem yang ada. Nah gitu. Lanjut, lembur teman-teman. Nah, lembur. Kalau kita ngomongin lembur, kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya jam kerja, ya kan? Ya. Di Indonesia itu jam kerjanya dihitungnya per minggu. Dia harus 40 jam. Ya. Kalau teman-teman itu seminggu kerjanya 6 hari kerja, dibagi 6, berarti sehari kerja itu adalah 7 jam. Tapi kalau teman-teman itu kerjanya 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, maka setiap harinya itu adalah 8 jam. Nah, lembur adalah ketika kita itu bekerja lebih dari itu. Lebih dari 40 jam seminggu. Ya.
Kalau kita ngomongin lembur juga punya rumus, teman-teman. Ada dua kondisi, lembur di hari kerja sama lembur di hari libur. Ya. Libur weekend, hari raya, wafatnya Yesus Kristus, Waisak sama. Itu tanggal merah pokoknya ya. Hari kecepet nggak masuk. Ya, nggak termasuk ke situ. Nah, itu dibedain. Menurut kalian kenapa itu perlu dibedain? Meluangkan waktu, harusnya libur, dia harusnya kerja. Betul, karena dia itu harusnya kerja. Dia tuh harusnya di rumah aja, tapi diminta untuk berangkat kantor, maka dikasih kompensasi yang lebih besar. Logikanya seperti itu. Dan itu tercermin di rumus lembur, di mana ketika kamu tuh lemburnya di weekday, 1 jam pertama kamu lembur itu upahnya adalah 1,5 kali upahmu per jam. Jam kedua sampai saat terusnya itu 2 kali lipat dari upah per jam. Tapi kalau weekend 1 jam sampai 8 jam pertama itu udah 2 kali. Jam ke-9 sampai jam ke-10 3 kali. Jam ke-11 sampai jam 12 4 kali. Jam ke-13 sampai saat terusnya tipes kita. Ya. Sakit gitu, asam lambung misalnya. Nah, artinya dari informasi ini ketika kita mau mengetahui informasi tentang lembur, kita perlu tahu apa dulu teman-teman? Dari rumus yang tadi itu. Upah per jam. Karena untuk menghitung lembur kita perlu tahu upah per jam. Baik, teman-teman, part 1 udah selesai. Kita cukup sampai di sini. Tapi sebelum tak cukupin, tadi kita ngapain aja? Pertama, kita udah tahu apa itu? Payroll. Apa itu payroll? Sistem administrasi untuk penggajian. Kenapa kok payroll itu penting? Supaya tidak salah dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Oke, kemudian kita dapat apa lagi? Oke, menurut para ahli, menurut Pak Dessler sama Pak Jackson, gitu ya. Apalagi kita dapat apa lagi? Menghitung gaji. Menghitung gaji. Oke, menghitung gaji untuk THP rumusnya apa? Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi iuran. Oke, gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi iuran. Kemudian kita dapat apa lagi? Lembur. Lembur. Untuk menghitung lembur kita perlu tahu apa? Per jam. Upah per jam. Oke. Upah per jam itu didapatkan dengan cara gaji pokok THP dibagi 173. Oke. Baik teman-teman, sekiranya sudah cukup. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang part 2, yaitu adalah terkait potongan gaji, BPJS dan juga pajak penghasilan. Oke. Di sini saya sekian dulu. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.